Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan lebih spesifik mereview salah satu video saya terkait dengan penemuan artefak kemarin yang sempat juga saya upload di channel Mata Kaki ini, yaitu 9 koin gobok Cina, 1 lempeng baja yang sudah karatan korosi, sudah mau habis terkikis sama korosinya, dan beberapa lempeng perak yang mungkin pertanyaannya adalah ini bahan ini untuk apa, karena kemarin sandingannya itu ditemukan dalam satu kendi bersama dengan sabuk atau gendit yang berbahan perak juga atau selaka. Nah, kenapa koinnya atau uang kepengnya atau goboknya itu ada 9 dan ada lempengan besi dan juga ada lempengan nikel peraknya, bahwa ini adalah satu kesatuan yang menurut kepercayaan orang Sasak ya, bahwa pembuatan pusaka yang bagus itu menggunakan 3 campuran logam ini guys. Meskipun secara yang kita tahu, secara umum kita tahu bahwa bahan dasar dari pembuatan sebuah benda pusaka atau benda senjata tajam itu adalah dari besi baja dan pamor yang lain. Besi pamornya ini bisa dari meteor atau bisa juga dari nikel dan perak. Tapi menurut kepercayaan orang Sasak seperti ini, yang saya pernah dengar cerita juga, yang pernah mungkin sendiri, beberapa orang tua dulu mengatakan bahwa kalau ingin membuat senjata seperti kelewang atau berang atau apapun itu yang berupa senjata tajam, yang bagus itu adalah menggunakan uang gobok dengan jumlah tertentu seperti yang ini 9, harus ganjil 9, dan memang saya dengar itu adalah 9, makanya feeling saya langsung ke arah sana bahwa bahan-bahan ini adalah bahan logam ini dipergunakan untuk membuat senjata tajam. Nah, bahan dasar seperti dengan halnya keris ya. Keris itu bahan dasarnya ada logam campuran antara besi biasa atau dengan besi baja dan besi pamor. Dan ini sebagai pertanda bahwa zaman itu bahwa nenek moyang kita juga sudah mengenal campuran teknologi yang bagus terkait dengan metalurgi ini. Jadi seperti halnya keris, di samping juga sebagai benda seni, juga benda teknologi memiliki kedudukan dan fungsi sosial budaya di masyarakat kita, sehingga wajar zaman dulu membuat senjata itu pun harus dari barang-barang yang mempunyai bahan yang bagus, seperti halnya apa yang ditemukan oleh masyarakat salah satu warga di mana tempat bahan beberapa logam ditemukan. Jadi menurut kepercayaan masyarakat Sasak juga, selain logam-logam ini bagus digunakan untuk bahan dasar pembuatan senjata tajam, juga ada kepercayaan bahwa ketika bumi dilanda gempa, maka paling bagus adalah kita menanam logam-logam ini dalam tanah, dan di saat terjadi gempa itu maka kita sudah mendapatkan kekuatan supranatural, energi yang luar biasa antara logam dengan gempa itu sendiri. Dan ini menjadi kepercayaan yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat Sasak terkait dengan ketika mereka secara spiritual mau membuat sebuah senjata tajam. Jadi kalau kita kembali bahwa senjata tajam ini adalah sebuah seni ataupun sebuah peradaban maju terkait dengan teknologi metal atau metalurgi, maka orang Sasak sudah mempunyai pemahaman tentang ini. Dan untuk kita pahami bersama bahwa selain kelewang juga ada keris, juga ada apapun seperti tombak. Tapi kalau berbentuk pedang, biasanya kalau di Lombok itu dikatakan sebagai dengan kelewang. Dan kelewang ini juga bahasa dipakai di Sumatera, bukan hanya di Lombok saja. Mungkin karena bentuknya juga hampir sama ya, kelewang Lombok dengan kelewang yang ada di Sumatera. Terus bagian-bagiannya pun hampir sama dengan yang ada di Sumatera. Cuman dalam hal pemilihan logam ini
ternyata orang Sasak itu tidak melakukan refinery atau pemurnian dari mengambil logam di alam, tapi seperti yang saya temukan ini, artefak ini menunjukkan bahwa orang Sasak mendapatkan logam ini mungkin dari hasil jual beli, karena mereka menggunakan campuran dari berbagai macam logam untuk membuat bahan senjata ini. So artinya bahwa masyarakat Sasak mungkin dalam hal refinery-nya, pemurnian logam untuk mencari karbon atau mencari bahan itu sendiri, mungkin hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukan itu. Dan mungkin juga mereka belum mendapatkan teknologi itu, tapi dalam hal mencampur logam dan mengolah logam seperti ini yang sudah jadi untuk menjadi sebuah senjata, mungkin ini sudah mereka mampu untuk melakukannya. Banyak yang mengatakan bahwa Lombok tidak mempunyai empu karena tidak ada keris yang khas Lombok. Itu sebenarnya bisa saya pertanyakan ulang gitu kan, karena apapun semua jenis senjata tajam itu tidak menutup kemungkinan dalam satu tempat, satu daerah seperti Lombok ini juga mampu dia membuat itu, tapi tetap menggunakan pakem yang seharusnya keris itu seperti apa. Mungkin ada modifikasi sedikit, tapi tidak keluar dari jenis-jenis pakem dari senjata keris itu sendiri, dan ini sudah menjadi sebuah patokan untuk menilai sebuah keris. Jadi kesepakatan mereka, para leluhur kita, dalam menciptakan senjata artistik keris itu ataupun senjata yang lainnya itu, mereka ternyata sudah mempelajarinya juga dan mempunyai kesamaan dalam hal bentuk, dan mungkin ada sedikit dari penamaan. Tapi kalau dari segi bentuk, misalnya kayak dapur, terus pamor, ada nama yang berbeda-beda, tapi bentuk fisiknya itu adalah sama dalam hal penggarapannya. Nah, terkait dengan bahan lagi, kembali dengan 3 jenis logam yang ada yang saya temukan dan menjadi bahasan kita ini adalah bahan yang memang hampir kita tidak akan berpikir ke arah sana, bahwa orang Sasak berpikir menggunakan perunggu, karena rata-rata koin gobok Cina ini ada terbuat dari perunggu, dan perunggu menjadi bagian dari campuran logam agar tidak cepat korosi, dan perak sebagai pamornya. Dan ini adalah satu temuan yang memang memberikan bukti buat saya bahwa ternyata ilmu rahasia pedang Sasak ataupun senjata Sasak itu adalah dari campuran logamnya. Berbeda mungkin dengan campuran logam dari tempat lain, dari daerah lain, terkait dengan bagaimana bahan logam dari senjatanya, sehingga senjata Sasak itu memang banyak diburu oleh para kolektor. Mungkin mereka juga belum paham isi sebenarnya logam yang dipakai untuk membuat senjata orang Sasak itu adalah apa, karena mungkin pakem yang dipakai adalah pakem dari daerah lain. Tapi yang ini adalah temuan ini membuktikan bahwa Sasak itu mempunyai modifikasi sendiri terkait dengan pencampuran logam itu sendiri. Oke guys, terima kasih kalian sudah mengikuti channel Mata Kaki ini, dan semoga saja informasi ini berguna buat teman-teman, karena menarik sekali sih, kok bisa ada 3 logam yang berbeda yang dipakai oleh orang Sasak dalam membuat senjata pusaka atau senjata yang dipakai untuk menjadi pedang atau untuk membela diri. Karena yang pengetahuan kita rata-rata saat ini adalah pedang itu dibuat dari baja atau besi, itu saja, tidak ada campuran lain, dan hanya keris yang menggunakan bahan pamor. Tapi ternyata selain baja yang dipakai sebagai bahan utama untuk pembuatan senjata itu, ternyata ada perunggu dan perak juga yang menjadi bahan tambahannya. Sehingga mungkin kalau kalian lihat di keris sudah jelas ada pamor, dan di derang atau kelewang juga ada ditemukan pamor. Dan ini adalah bukti bahwa campuran logamnya itu adalah seperti
seperti yang ada di video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja informasi ini bisa menjadi tambah referensi buat kita bersama belajar mengenai sejarah dari peninggalan nenek moyang kita yang berupa artefak kuno ini. Tanpa kita sadari, ternyata mereka mempunyai gambaran kemampuan dalam mengolah logam yang kita sendiri tidak menyadarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Mata Kaki ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman penggemar peninggalan ataupun barang-barang kuno yang ada di seputaran kita, terutama yang ada di Lombok untuk saat ini, karena saya belum sempat keluar daerah untuk mencari-cari karena masih suasana pandemi seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.